Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan ya, ini minggu ke-13, pengantar bioteknologi. Jadi di sini pada bab ke-13 ini, kita akan membahas tentang DNA fingerprinting dan analisis forensik. Jadi bagaimana, perkembangan-perkembangan bioteknologi itu digunakan dalam analisis forensik, gitu ya. Nah, ini adalah konten yang akan, kalian pelajari dalam materi ini. Yang pertama, pengenalan DNA fingerprinting dan forensik. Yang kedua, apa sih sebenarnya DNA fingerprint itu, gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita itu menyiapkan DNA untuk, analisis fingerprint. Nah, yang keempat, bagaimana menggunakan DNA yang benar, baik itu untuk bukti atau analisis forensik. Nah, selanjutnya bagaimana, standar-standar DNA yang harus digunakan atau yang bisa digunakan sebagai bukti-bukti, dalam, tindak kriminalitas, gitu ya. Nah, dengan kita belajar DNA fingerprint juga, kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan dan profil DNA. Misalnya mencari, saudara yang tertukar gitu ya, kayak sinetron sih ya. Tapi intinya itu pakai DNA. Nah, yang terakhir bagaimana kita itu menganalisa DNA, tapi dia bukan berasal dari manusia. Jadi, kita menganalisa suatu benda berdasarkan DNA-nya gitu ya, jadi tidak berasal dari DNA manusia. Oke. Nah, yang pertama, pengenalan dulu ya. Jadi, apa itu ilmu forensik, apa itu DNA fingerprint, gitu. Nah, ilmu forensik itu adalah irisan antara ilmu pengetahuan dan hukum. Jadi, pasti kalau kalian berbicara tentang forensik, ya pasti nanti ada hubungannya dengan, hukum gitu ya. Makanya tidak semua orang bisa masuk ke situ. Nah, di sini ada sejarahnya pada tahun 1800-an dulu ya. Jadi itu menggunakan fotografi aja. Nah, tapi pada awal 1900 itu sudah mulai menggunakan fingerprint. Nah, penggunaan fingerprint pertama kali dalam kasus kriminal itu digunakan pada tahun 1985 gitu ya. Karena pada tahun itu sudah ditemukan penanda yang unik pada masing-masing orang gitu ya. Jadi ada genetik yang unik pada masing-masing orang sehingga dari situ digunakan DNA fingerprint. Tuh. Oke, jadi apakah itu DNA fingerprint? Nah, DNA fingerprint itu kita bisa menganalisa dari individu, dari gen-gen individu yang unik, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu itu pasti dia membawa gen yang unik. Kita boleh memiliki struktur DNA yang sama, akan tetapi urutan-urutan DNA yang berpasangan itu pasti berbeda. Makanya kenapa kita itu memiliki perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain gitu ya. Nah, selain itu sel itu dia juga, memiliki DNA ya, memiliki kumpulan-kumpulan DNA yang mana DNA itu akan menjadi identitas dari setiap orang. Makanya tidak 100% orang itu misalnya kembar identik gitu ya, tidak 100% memiliki materi genetik yang sama, gitu ya. Nah, dari per 10 gitu ya, DNA itu dia berbeda antar satu manusia dengan manusia lainnya. Jadi, 1% DNA menjadi pembeda. Meskipun hanya 1%, dia itu mengalami perbedaan yang signifikan. Misalnya kayak warna kulit, rambut gitu ya. Jadi ada rambut yang lurus, yang keriting. Nah, itu juga terjadi karena, perbedaan DNA ini, gitu ya. Jadi itu DNA fingerprint. Jadi dengan perbedaan yang unik tadi, itu digunakan sebagai identitas, sebagai, bahan untuk DNA fingerprinting. Nah, ada 2 tipe tes pada DNA forensik. Jadi yang sering digunakan ada 2 ini ya. Yang pertama ada RFLP gitu ya. RFLP itu singkatan dari Restriction Fragment Length Polymorphism ya. Jadi dia itu,
menggunakan polimorfisme yang ada pada setiap individu. Nanti diperlihatkan polanya. Pada RFLP ini, dia membutuhkan jumlah DNA yang lebih banyak. Jadi kalau DNA-nya sedikit, tidak bisa digunakan untuk analisis RFLP. Dan DNA-nya juga tidak boleh terdegradasi, karena kalau dia terdegradasi, dia akan membentuk fragmen-fragmen duluan. Padahal nanti pada RFLP ini nanti akan dipotong DNA-nya oleh enzim restriksi sehingga dia membentuk fragmen. Nah, kalau dia terdegradasi, maka dia akan terbentuk fragmen terlebih dahulu. Jadi nanti hasilnya bisa bias, gitu ya. Nah, tipe tes yang kedua ada PCR atau polymerase chain reaction. Nah, pada PCR ini dia lebih sedikit DNA yang dibutuhkan. Jadi enggak sebanyak yang dibutuhkan pada saat analisa RFLP. Nah, pada PCR ini yang dibutuhkan DNA-nya sedikit dan DNA boleh terdegradasi, gitu ya. Jadi kalau RFLP itu tidak boleh terdegradasi. Kalau PCR tidak masalah, dia sebagian terdegradasi. Nah, pada PCR ini dia itu sangat sensitif terhadap kontaminasi karena yang akan amplifikasi ya, yang akan diamplifikasi itu adalah gen target. Nah, gen target makanya tidak boleh ada kontaminasi apapun di dalam sampel yang akan digunakan untuk PCR. Tuh ya. Nah, bagaimana suatu profil DNA itu, digunakan sebagai DNA fingerprint gitu ya. Nah, yang kita ketahui bahwa DNA kita itu ada 2 bagian, ada yang disebut dengan ekson dan ada yang disebut dengan intron. Nah, ekson ini dia adalah bagian atau sekuen ya, sekuen DNA yang dia itu mengkode protein, ya. Tapi ekson itu sangat sedikit, dalam genom kita itu hanya sekitar 1,5% yang dia itu merupakan ekson atau dia mengkode protein. Nah, sisanya apa? Sisanya itu intron, ada intron ya yang dia tidak mengkode protein. Nah, intron itu dia bisa terdiri dari sequence yang berulang atau disebutnya repeated sequence, repeated sequence ya, repeat sequence. Jadi dia berulang-ulang gitu sekuennya. Nah, intron ini disebut juga dengan variable number tandem repeat ya. Jadi dia itu karena berulang disebutnya adalah tandem repeat ya. Jadi berulang-ulang ya, urutannya berulang-ulang. Nah, FNTR ini dia bisa diwariskan dari ibu atau ayah. Jadi setiap orang pasti punya ini ya, dia dapatnya dari ayah atau ibunya. Jadi nanti tinggal dibandingkan aja polanya. Biasanya akan mirip-mirip antara anak dengan ibu atau anak dengan ayahnya karena memang diwariskan gitu ya. Oke, nah ini contohnya ya, kalau misal kalian punya kromosom, ini punya kromosom. Nah, di sini dia itu yang satu punya repeated sequence. Ya, punya repeated sequence. Nah, ini dibandingkan nih antara yang dari maternal dan paternal. Ya, dari bapak, ini dari ibu gitu ya. Kita lihat di sini, ini dari bapaknya pitanya ada di sini, dari ibunya pitanya ada di sini. Jadi nanti tinggal analisa anaknya seperti apa. Nah, itu. Ini contohnya ada pada beberapa individu yang di PCR. Nah, jadi ada beberapa individu ada A, B, C. Nah, kita lihat di sini bahwa eh, sampel yang ditemukan di TKP ya, sampel forensik, kita lihat dia itu memiliki kemiripan dengan yang B. Nah, jadi kemungkinan ini kan sampel yang ada di TKP. Nah, kemungkinan sampelnya tersangka ya. Jadi kemungkinan pelakunya adalah si B. Ya, jadi kita itu bisa mengetahui pelaku dari suatu tindak kejahatan dengan analisa DNA fingerprint ini.
dengan adanya situs-situs yang unik pada setiap kromosom di setiap individu, gitu ya. Jadi karena nanti dilihatnya pola pitanya, ya, pola pitanya sama atau tidak. Kalau sama persis, ya berarti itu adalah orangnya, itu adalah pelakunya, gitu ya. Jadi dilihatnya adalah pada pola VT-NR-nya, gitu ya. Oke, nah sebenarnya apa sih yang dideteksi pada DNA fingerprint itu atau bagian mana yang dideteksi? Tadi kan sudah ada, variabel tandem repeat gitu ya, udah ada variabel nukleotida yang dia itu berulang-ulang. Nah, di sini ada selanjutnya mikrosatelit. Ya, mikrosatelit itu adalah, basa nukleotida yang dia juga berulang, tapi berulangnya sangat pendek. Jadi 1 sampai 6 basa saja yang berulang, ya. Kalau tadi itu kan bisa sampai banyak gitu ya. Nah, jadi dengan adanya basa nukleotida yang berulang ini, nanti akan dideteksi oleh suatu probe, oleh suatu penanda untuk berikatan dengan si mikrosatelit ini. Nah, itu ya. Jadi mikrosatelit ini sangat spesifik gitu ya. Jadi dia sangat spesifik untuk dianalisis, sangat spesifik terjadi di setiap individu. Nah, mikrosatelit ini mungkin kalian juga pernah dengar ada istilahnya STR atau short tandem repeat. Nah, itu sama ya dengan mikrosatelit. Mikrosatelit. Nah, itu sama. Nah, si STR ini dia itu digunakan sebagai standar FBI dalam tes forensik gitu ya. Jadi ada 13 STR, ada 13 short tandem repeat yang sudah dipilih dan dia itu memang akan unik di setiap individu. Yang mana dia standarnya ini dia akan gunakan untuk tes forensik. Nah, dia akan digunakan juga eh, dengan sistem-sistem standarnya mereka ya. Nah, ada namanya DNA Index System atau CODIS. Nah, ini yang digunakan sama FBI untuk identifikasi-identifikasi gitu. Tuh ya. Tuh, menarik. Oke, bagaimana kita menyiapkan atau mengumpulkan suatu sampel sehingga sampel itu bisa kita gunakan untuk analisa forensik atau DNA fingerprint. Nah, yang jelas DNA-nya itu harus aman, entah dalam mulai pengambilannya sampai pemrosesannya, ya. Yang jelas sumber DNA itu macam-macam gitu ya. Kalau ingin yang fresh ya berarti dia dari blood gitu ya, dari darah gitu ya, atau mungkin dari beberapa, mmm, jaringan-jaringan yang ternyata dia itu, tetap bisa diambil DNA-nya. Misalnya ada rambut, tulang gitu ya, nah itu tetap bisa. Tapi kalau ingin yang fresh berarti dari darah. Nah, pada saat mengumpulkan kita juga harus perhatikan nih, kita harus perhatikan, teliti detailnya gitu, bahwa ketika kita ngambil sudah sesuai dengan prosedur yang standar. Misalnya memakai sarung tangan, terus sarung tangannya setelah dipakai oleh sampel satu nggak boleh dipakai oleh sampel selanjutnya, kayak gitu. Terus alat-alatnya atau equipment-nya itu sekali pakai gitu ya, jangan kalian setelah mewadahi darah terus, vakum thinner-nya dipakai lagi, itu nggak boleh. Nah, terus kalian ngambil sampel darah sambil ngobrol, waduh kontaminasi semua kan ya itu ya. Sambil ngobrol, ngobrolnya kan pakai masker, ya tetap aja gitu ya, tetap aja nanti ada droplet-droplet yang lewat di situ. Nah itu. Terus kemudian dalam pengemasan sampel juga dibebaskan dari udara. Jadi dia divakum ya, semacam divakum itu supaya apa? Supaya tidak lembab. Karena ketika lembab dia bisa ditumbuhi kapang gitu ya, bisa ditumbuhi kapan pun. Makanya sampelnya itu harus terbebas dari kelembaban. Jadi air dry, terbebas dari udara. Jadi divakum gitu ya si sampelnya. Itu, supaya menjaga dia tidak rusak atau tidak terkontaminasi, tuh. Nah, beberapa beberapa komponen yang dia menjadi musuh utama,
sebuah barang bukti itu adalah adanya cahaya matahari dan temperatur yang tinggi. Karena paparan sinar matahari yang terus-menerus itu akan mengakibatkan, eee, barang-barang bukti itu dia rusak, gitu ya, karena kena paparan cahaya matahari terus-menerus. Nah, temperatur tinggi juga dia bisa menyebabkan, sampel itu rusak. Nah, kalau bakteri, nah bakteri itu selain, menyebabkan sampel rusak, dia juga bisa mengkontaminasi dari barang bukti tersebut, gitu ya. Karena nanti kalau dilihat fingerprint-nya, loh ini kok ada pola pita yang tidak biasa. Nah, kemungkinan itu dia dari, fingerprint, sorry, bukan fingerprint, dari materi genetiknya si bakteri. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga kelembaban, dengan adanya kelembaban nanti dia bisa ditumbuhi kapang-kapang tadi ya, tuh jadi nanti sampelnya juga rusak, itu. Karena DNA fingerprint itu adalah suatu analisis yang butuh membandingkan, berarti, sampel yang sudah kita dapat dari TKP itu tetap harus kita bandingkan dengan, DNA tersangkanya. Jadi misalnya ada 10 tersangka, ya 10-10-nya nanti dites untuk dilihat apakah, eee, pola pitanya sama, apakah ternyata dia, tersangkanya gitu ya. Jadi itu sangat powerful untuk identifikasi. Nah itu. Nah ini disebutkan juga bahwa sampel terbaik dari seorang tersangka adalah DNA baru, yaitu yang berasal dari fresh blood gitu ya, berasal dari DNA yang utuh. Nah itu ya, jadi dia dari DNA yang utuh, dari DNA yang baru, dia, bisa digunakan sebagai bahan untuk DNA fingerprinting, tuh. Nah, selanjutnya yang diperlukan dalam persiapan DNA untuk proses fingerprinting ya, adalah ekstraksi DNA-nya. Jadi kita, bisa mengekstraksi atau mengisolasi DNA dari jaringan-jaringan yang kita temukan di TKP. Nah, DNA-DNA itu dapat kita purifikasi atau kita murnikan. Nah, dengan 2 cara ya, dengan cara kimiawi, jadi menggunakan senyawa kimia semacam deterjen gitu ya atau disebut SDS gitu ya, sodium hidroksil sulfat atau dengan cara mekanik. Nah, pemurnian DNA atau ekstraksi DNA dengan cara mekanik itu dengan cara kita seperti menekan selnya gitu ya sehingga, DNA-DNA-nya itu akan keluar dari dalam sel. Jadi selnya kita pecahkan gitu ya. Oke. Nah, bagaimana persiapan DNA untuk analisa analisa RFLP gitu ya. Jadi, setelah DNA tadi kita ekstraksi, DNA-nya akan kita beri perlakuan dengan enzim restriksi. Ini udah pernah ya di dasar-dasar cloning gitu ya, enzim restriksi dapat, memotong DNA-DNA tadi. Nah, enzim restriksi dapat memotong pada sisi restriksi yang dia spesifik. Nah, kita bisa menggunakan, lebih dari satu enzim restriksi gitu ya. Kita bisa mengkombinasikan antara enzim restriksi tersebut gitu ya, sehingga nanti DNA-nya itu akan terpotong-potong, terbentuk fragmen-fragmen gitu ya. Nah, terus kemudian setelah terpotong dan terbentuk fragmen, maka kita analisis menggunakan namanya gel agarosa, gitu ya. Nanti gel agarosnya ini kita hubungkan dengan aliran listrik ya, sehingga dia bisa memisahkan DNA berdasarkan ukurannya, gitu ya, berdasarkan ukurannya. Jadi nanti ukuran yang paling kecil dia berada yang paling bawah atau cepat migrasinya, gitu ya. Nah, gelnya ini dia terdapat buffer gitu ya, jadi ada larutan buffer, ada larutan kimiawinya yang digunakan. Fungsinya untuk apa? Supaya DNA-nya terdenaturasi gitu ya, sehingga nanti akan ada pengikatan antara DNA dengan probe-nya. Tuh. Nah, itu tadi RFLP. Nah, sekarang selanjutnya dengan teknik Schotten blot. Nah, teknik Schotten blot ini dilakukan, dengan mentransfer fragmen-fragmen DNA tadi yang sudah berada di gel ya, yang sudah berada di gel kita transfer ke suatu membran ya.
Jadi ada namanya membran nitroselulosa atau membran nilon. Jadi nanti, DNA-nya, fragmen-fragmennya tadi akan berpindah dari gel ke membran nitroselulus, gitu ya. Nah, membrannya tadi nanti kita inkubasi dengan menggunakan probe atau penanda, sehingga nanti untai pendek atau mikrosatelit yang kita, deteksi tadi gitu ya, dia akan berpasangan dengan probe-probe tadi gitu ya, dia akan berpasangan dengan zat-zat radioaktif atau fluoresen gitu ya, sehingga nanti akan terlihat polanya. Nah, bagian-bagian yang dia itu spesifik atau ditargetkan tadi ya, karena dia unik sifatnya, nah itu disebut dengan lokus ya. Jadi di dalam lokus ini ada, eee dia alel-alel yang unik gitu ya, sifat-sifat yang unik atau fragmen DNA yang unik dalam lokus ini. Nah, jadi nanti dipaparkan, dengan foto, dengan film, dengan X-ray gitu ya, sehingga nanti akan terlihat hasilnya, gitu ya. Nah, ini mungkin kalian kalau belum kebayang gitu ya, tadi kita yang pertama kita isolasi DNA dulu, kita ekstraksi DNA. Kita ambil DNA-nya dari sel. Nah, kemudian setelah kita ambil dari sel, kita pisahkan dengan gel agarose. Nah, setelah dipisahkan dengan gel agarose, kita lakukan transfer membran. Nah, jadi ini transfernya ini kita tumpuk-tumpuk gini ya, kita tumpuk-tumpuk sampai nanti dia tertransfer. Nah, setelah tertransfer seperti ini polanya, maka kita lakukan hibridisasi ya dengan menggunakan probe sehingga nanti akan terlihat nih ya, akan terlihat polanya dari sini, maka bisa kita bandingkan antara pola dari sampel 1 dan, sampel 2 gitu ya. Jadi dilihat nanti pola pitanya tersebut yang muncul. Itu adalah proses, DNA fingerprint ya. Nah, selain tadi RFLP Southern blot, kita juga bisa menggunakan proses PCR. Nah, dengan PCR kita amplifikasi dulu DNA yang ditemukan di TKP gitu ya, di tempat kejadian perkaranya. Nah, kita analisis PCR sampai dia, jumlahnya banyak ya, mungkin jumlahnya yang ditemukan di TKP hanya sedikit. Itu tidak masalah karena nanti kita amplifikasi dengan PCR. Nah, setelah jumlahnya banyak, maka nanti, digunakan analisis dot blot ya, dari hasil DNA yang kita PCR tadi. Nah, jadi nanti akan ada seperti strip gitu ya, strip-strip gitu, nanti DNA-nya kita letakkan aja di situ, kita letakkan, dan setiap strip ini dia itu memiliki probe yang khusus yang mendeteksi DNA manusia. Sehingga nanti kalau semisal dia itu nggak cocok DNA-nya gitu ya, tidak bisa berikatan, maka dia itu tidak akan muncul suatu pita. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada eh, alel, ada genotipe gitu ya. Jadi di sini ada tulisannya ada genotipe 1.1 terdiri dari 2 alel gitu ya. Jadi ada titik-titik kayak gini, nanti DNA-nya kita taruh itu ya. Setelah kita PCR kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Kalau kita lihat di sini ada yang berwarna ini ada nomor 1, nomor 2 gitu ya, terus kemudian di sini ada, 1.1 gitu ya, berarti interpretasinya di sini genotipenya adalah 1.1 dan dia terdiri dari 2 alel. Nah, C ini adalah kontrol ya, C ini adalah kontrol, terdiri dari 2 alel. Nanti kita lihat tuh di tabel, eee interpretasinya itu seperti apa, karena kan nanti pasti dibandingkan antara individu satu dengan individu yang lain gitu. Karena tadi, fingerprint itu adalah proses membandingkan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian, ada analisis STR juga atau short tandem repeat. Nah, karena yang digunakan adalah daerah yang sangat pendek, nah kita juga menggunakan proses amplifikasi dengan PCR. Jadi misalnya ini kalian punya DNA panjang gitu ya, punya DNA panjang.
Nah, di sini bagian STR-nya. Nah, di sini ada bagian STR-nya, maka nanti hanya bagian yang ada STR-nya ini yang kita amplifikasi. Nah, jadi tidak semuanya ya, jadi hanya bagian tertentu aja. Nah, sedangkan FBI sendiri dia itu sudah memiliki database ada 13 wilayah STR yang dia itu digunakan sebagai identifikasi, ya. Jadi dalam proses analisis STR itu jarang yang memiliki kesamaan. Jadi setiap individu itu pasti memiliki 13 lokus profil DNA yang berbeda-beda. Jadi kemungkinan dua individu memiliki profil dari 13 ini yang sama itu sangat amat kecil. Jadi 1/1 miliar. Jadi sangat unik STR ini pada setiap individu gitu ya. Jadi tidak mungkin sama antara individu satu dengan individu yang lain gitu ya. Oke. Nah, jadi, itu tadi adalah persiapan, untuk menyiapkan sampel dalam analisis forensik. Nah, sekarang bagaimana kita itu, menggunakan DNA entah itu untuk pembuktian fakta, entah itu untuk pengungkapan suatu kasus-kasus kriminal gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita tekankan di sini DNA fingerprint adalah suatu proses membandingkan. Jadi nanti dia itu mensejajarkan pita-pita DNA tadi atau kalau pakai dot tadi pakai titik-titik fragmen ya. Jadi dia membandingkan. Nah, jadi tesnya itu, sampelnya itu akan dibandingkan terus sampai ada perbedaan. Nah, jika tidak ada perbedaan dalam, proses tes tadi, proses analisis tadi gitu ya, udah dibandingkan terus dengan menggunakan model statistik yang, make sense gitu ya, yang masuk akal, maka dia itu memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi ya, jadi ketika tidak ada perbedaan. Makanya kalau misalnya kalian tes DNA gitu ya, pasti, ya ini 99%, 99,9% sama. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan analisis statistik dari, pita-pita yang ditemukan tadi, gitu ya. Jadi kalau semakin, tidak ada perbedaan, berarti memang kecocokannya dia sangat tinggi, gitu. Nah, ini ya contohnya, kalau kalian lihat ini yang dilihat adalah pita-pita tertentu. Nah, pada pita tertentu ini ada 2 sampel. Nah, ada 2 sampel, maka dilihat kok polanya sama persis ya, berarti itu memang berasal dari sampel individu yang sama jika polanya, sama persis gitu ya. Nah, penggunaan DNA ini dia, digunakan pertama kali gitu ya, digunakan pertama kali pada 1983. Jadi itu ada, kasus pembunuhan ya di Narborough Village. Nah itu ya, jadi di UK itu ceritanya. Jadi itu ada kasus kriminal kekerasan seksual dan pembunuhan pada seorang gadis. Nah jadi tersangka utamanya itu diperiksa dengan menggunakan genetic fingerprinting. Nah, tapi ternyata, DNA tersangka utama itu tidak cocok dengan yang ditemukan di TKP. Nah, padahal polisi itu sudah mengumpulkan sekitar 5.500 sampel dari, populasi yang ada di sekitar desa itu. Nah, gitu. Jadi dia itu yang sekiranya menjadi dugaan tersangka, udah diambil aja gitu sampelnya. Nah, di kemudian dianalisa tuh semua sampel yang ada, ternyata tidak ada satupun profil DNA yang cocok dengan yang ditemukan di TKP. Nah, ternyata, teman dari tersangka utamanya itu memberikan sampel dengan nama tersangka yang salah. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, pelabelan itu sangat penting, makanya dia nggak akan menemukan, pelakunya ya, kalau misalnya pelabelannya salah, gitu. Nah, terus kemudian ada kasus lagi, kasus kriminal lagi di Forest Hill. Jadi setelah 1983 tadi, kemudian di tahun 1987 dia juga sudah digunakan ya DNA fingerprint ini
digunakan di US gitu ya, pertama kali digunakan di US. Ada seorang yang bernama Victor Lopez, dia itu, mencoba melakukan kekerasan seksual pada 3 wanita. Nah, ada laporan yang masuk ke polisi itu laporan yang masuk yang melakukan, pelakunya adalah orang kulit putih ya. Tapi ternyata, si Lopez ini bukan orang kulit putih, dia itu, eee, orang kulit hitam gitu ya, orang kulit hitam. Ya jadi pelakunya awalnya dilaporkan dia kulit hitam, tapi ternyata setelah dianalisa DNA-nya dengan yang di TKP dengan si Victor Lopez ini ternyata cocok. Nah, jadi pelakunya itu bukan orang kulit hitam, ternyata si Victor Lopez ini orang kulit putih. Nah, itu ya. Jadi dengan adanya pemeriksaan DNA itu akan lebih akurat gitu ya, karena memang, eee, pola genetik pada setiap orang itu dia unik